Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Super kali ini kita akan diperlihatkan Gohan yang akan segera bertarung melawan Lavender. Gohan merasa karena dia sudah lama tak berlatih, tubuhnya mulai melemah. Walaupun begitu, dia harus tetap semangat untuk bertarung melawan Lavender. Goku pun di sini percaya kalau Gohan masih memiliki kekuatan terpendam yang lebih kuat daripada siapapun. Kemudian Gohan dan juga Lavender langsung memulai pertarungan dengan sangat sengit. Mereka melakukan jual beli pukulan. Di sini di saat Gohan mencoba untuk memukul Lavender, tiba-tiba Lavender menangkap tangan Gohan dan menyemburkan sebuah racun ke muka Gohan yang membuat mata Gohan langsung buta. Tidak berhenti sampai di situ. Di sini Lavender pun segera melapisi tangannya dengan menggunakan racun untuk membuat Gohan semakin terluka. Dia pun langsung menyerang Gohan secara bertubi-tubi dengan menggunakan tangan racunnya. Di sini Gohannya sudah buta, tak bisa berbuat apa-apa ketika dia harus dihajar oleh Lavender secara bertubi-tubi. Melihat hal tersebut, Kaioshin berniat untuk memberikan Gohan kacang Senzu agar keadaannya bisa pulih seperti sedia kala. Namun Gohan menolak untuk diberikan kacang Senzu karena dia ingin berlatih tanpa bantuan siapapun. Goku pun juga menyetujui pendapat Gohan dan dia mendukungnya karena ini akan menjadi latihan yang sangat cocok kepada Gohan setelah dia lama tak bertarung. Nah, di sini Gohan yang sudah lama tak bertarung, akhirnya dia pun bisa merasakan hawa keberadaan milik Lavender, di mana di saat Lavender mencoba untuk menendang Gohan, di sini dia berhasil menahan tendangan tersebut dan segera memukul Lavender sampai membuatnya terpental. Lavender pun sangat terkejut dengan kekuatan Gohan yang mampu menyerangnya walaupun dia tak bisa melihat. Walaupun indera penglihatan Gohan sudah hilang, namun di sini dia memiliki indera yang lain yang bisa untuk ia gunakan melawan Lavender dan lama-kelamaan indera tersebut semakin peka. Kemudian Lavender pun mencoba untuk menyerang Gohan, namun hasilnya tetap sama. Di sini Gohan berhasil menahan semua serangan yang dilancarkan oleh Lavender dan memukulnya balik. Di tengah pertarungan, tiba-tiba Lavender langsung terbang untuk membuat Gohan tak bisa lagi merasakan pergerakannya. Dan benar saja, di saat Lavender sudah terbang, dia langsung menembakkan tembakan laser kepada Gohan yang membuatnya langsung babak belur. Ternyata serangan itu berhasil yang membuat Lavender semakin senang. Dia pun langsung menghujani Gohan dengan tembakan laser yang membuatnya semakin tak berdaya. Di saat Gohan sudah mulai terpojok dan Lavender berniat untuk segera menghabisi Gohan dengan menggunakan tembakan laser yang lebih besar, di sini Gohan langsung berubah menjadi Super Saiyan. Seketika para dewa dan juga dua Zeno langsung terkejut melihat perubahan Super Saiyan milik Gohan. Di sini akhirnya Gohan setelah berubah menjadi Super Saiyan, dia pun bisa menangkis semua serangan yang dilancarkan oleh Lavender. Walaupun saat ini Lavender sedang berada di udara, dia pun masih bisa membaca pergerakannya yang membuat semua serangan yang dilancarkan oleh Lavender berhasil ditangkis oleh Gohan. まだだ、僕の力は。
Kemudian Gohan pun langsung meluncur menuju ke arah Lavender dan segera menghajarnya secara bertubi-tubi sampai Lavender tak bisa berkutik untuk menahan semua serangan yang dilancarkan oleh Gohan. Tidak berhenti sampai di situ. Di sini Gohan berhasil membanting Lavender ke lantai pertarungan. Kemudian Gohan pun berniat untuk segera mengakhiri pertarungan ini dengan cara mengalahkannya. Namun tiba-tiba racun milik Lavender sudah menyebar ke seluruh tubuh Gohan yang membuat Gohan langsung kesakitan dan semakin lama semakin melemah. Di sini Whis pun segera menjelaskan kalau perubahan Super Saiyan yang Gohan lakukan itu seperti pisau bermata dua, karena racun yang menyebar di tubuh Gohan pun semakin lama semakin meningkat ketika dia berubah menjadi Super Saiyan dan terus menggerogoti tubuhnya. Melihat ada kesempatan, Lavender pun langsung menyerang Gohan secara bertubi-tubi untuk segera mengalahkannya. Di sini Gohan pun tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Dia pun segera berubah menjadi Super Saiyan untuk mengerahkan seluruh kekuatan yang ia miliki. Walaupun hal itu mungkin bisa untuk menghancurkan tubuhnya, tapi dia tetap akan melakukan hal tersebut demi bisa mengalahkan Lavender. Kemudian pertarungan mereka pun terus berlanjut dengan sangat sengit sampai mereka pun akhirnya beradu energi laser. Pada adu kekuatan laser tersebut, Gohan pun akhirnya dikalahkan oleh Lavender karena racun yang sebelumnya telah menggerogoti kedua tangannya yang membuat Gohan akhirnya kalah. Kemudian Lavender langsung menyemburkan sebuah racun kepada Gohan untuk membuatnya benar-benar kalah. Namun Gohan kali ini tidak akan menyerah begitu saja dan dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya sampai titik darah penghabisan. Dia pun langsung masuk ke dalam racun tersebut dan langsung meluncur untuk mengunci pergerakan dari Lavender. Setelah berhasil mengunci pergerakan dari Lavender, kemudian Gohan pun segera mengantamkan dirinya dan juga Lavender ke lantai sampai membuat lantai itu hancur. Kemudian pada pertarungan kali ini Gohan berhasil mengalahkan Lavender sampai membuatnya pingsan. Namun di sini Gohan pun juga harus dibuat pingsan akibat racun milik Lavender yang terus menggerogoti tubuhnya. Kemudian Goku pun segera memberikan Gohan kacang Senzu dan memujinya karena Gohan telah mengembalikan semangat bertarungnya lagi. Kemudian pertarungan pun dijeda sebentar, di mana Daishinkan berniat untuk mengumumkan peringkat setiap alam semesta, di mana alam semesta ke-7 memiliki peringkat yang cukup rendah, yaitu terbawah dari yang kedua, dan yang paling bawah adalah alam semesta ke-9. Kemudian pada turnamen kekuatan nanti, jika alam semesta tersebut kalah, maka seluruhnya akan dihapuskan terkecuali malaikat, yaitu pengawal dewa penghancur. Dan jika alam semesta ke-7 sampai kalah, maka semuanya akan dihapuskan terkecuali Whis. Sontak virus yang mendengar hal tersebut membuatnya menjadi sangat iri karena Whis sama sekali tidak dilenyapkan walaupun seluruh alam semesta telah dilenyapkan. Nah, di sini pertarungan ketiga pun akan segera dimulai, di mana Goku akan bertarung melawan Bergamo, yaitu kakak dari dua serigala sebelumnya. Dan alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film.
channelnya Anime Masa Kini. Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alor Film. Pada cerita Dragon Ball Super kali ini kita akan diperlihatkan Goku yang akan berhadapan dengan Bergamo. Sebelum pertarungan dimulai, di sini Bergamo pun menjelekkan nama Goku di hadapan semua para dewa untuk membuat para dewa juga membenci Goku. Di sini Bergamo meminta kepada Zeno sama untuk menarik peraturan melenyapkan alam semesta jika alam semesta tersebut kalah. Di sini Zeno pun setuju asalkan Bergamo bisa menang melawan Goku. Akibat kelicikan dari Bergamo ini membuat seluruh alam semesta mencibir dan juga menghina Goku dan menganggapnya sebagai seorang penjahat. Namun Goku akan membungkam semua ucapan dari seluruh alam semesta dengan kekuatan yang ia miliki. Namun di saat pertarungan dimulai, di sini Goku pun dibuat sangat terkejut oleh kecepatan dan juga kekuatan milik Bergamo yang begitu luar biasa sampai membuat Goku cukup terpojok. Di tengah pertarungan, tiba-tiba Bergamo melebarkan kedua tangannya dan meminta kepada Goku untuk memukul tubuhnya. Di sini Bergamo akan menunjukkan kenapa dia dijuluki sebagai seorang penghancur. Kemudian Goku pun segera memukul Bergamo secara bertubi-tubi dengan sekuat tenaga. Namun ternyata itu hanyalah sebuah tipuan. Ternyata Bergamo menyerap kekuatan milik Goku dengan melewati pukulannya yang membuat tubuh Bergamo semakin besar. Setiap kali Goku memukul Bergamo dengan sekuat tenaga, maka Bergamo akan mendapatkan kekuatannya lebih dan juga tubuhnya semakin besar. Dan Bergamo yang telah menjadi semakin besar, dia pun langsung memukul Goku sampai membuatnya terpental. Kemudian Kaioshin alam semesta ke-9 pun menjelaskan kalau energi yang dimiliki oleh Bergamo saat ini adalah milik Goku, karena saat ini Bergamo telah menyerap semua pukulan yang dilancarkan oleh Goku yang membuat tubuh Bergamo semakin besar dan juga kuat. Kemudian Goku yang sama sekali tak gentar dengan Bergamo, dia pun langsung berubah menjadi Super Saiyan. Kemudian dia pun langsung menyerang Bergamo secara bertubi-tubi tanpa memberinya ampun. Namun hal tersebut malah membuat Bergamo semakin membesar sampai tubuhnya seperti raksasa. Tidak berhenti sampai di situ. Di sini Goku pun berhasil menjalankan rencananya, di mana dengan tubuh raksasanya tersebut akan membuat Bergamo semakin lambat untuk menyerangnya, yang membuat Goku semakin leluasa untuk memukul Bergamo tanpa menghiraukan serangan balik. Namun sayangnya di sini Bergamo masih belum menyadari tentang kelemahannya tersebut dan masih sombong kalau dia pasti bisa untuk mengalahkan Goku.
Kemudian Goku pun langsung meluncur dan segera beradu pukulan dengan Bergamo. Setelah itu Goku pun langsung menghilang dan muncul di belakang Bergamo, dan secara diam-diam dia pun berhasil menjatuhkan Bergamo. Setelah itu dia pun menembakkan tembakan laser secara bertubi-tubi ke arah Bergamo dan menghujaninya dengan tembakan laser itu. Kemudian Goku pun segera menghajar Bergamo secara bertubi-tubi sampai membuatnya hampir saja keluar dari arena pertarungan. Kemudian Goku pun segera berubah menjadi Super Saiyan Blue untuk segera mengakhiri pertarungan ini. Seketika hal tersebut membuat para dewa menjadi sangat terkejut melihat Goku sebagai seorang manusia biasa bisa berubah menjadi seseorang yang memiliki kekuatan seperti dewa. Tidak berhenti sampai di situ, Goku pun menambahkan jurus Kaioken pada kekuatan Super Saiyan Blue-nya dan akan menyerang Bergamo dengan kekuatan penuh. Di sini Goku pun segera menembakkan jurus Kamehameha-nya dan berhasil mengalahkan Bergamo sampai membuatnya kembali kecil. Setelah pertarungan tersebut, nampaknya Bergamo pun langsung pingsan dan akhirnya Goku pun dinyatakan sebagai pemenangnya, dan alam semesta ke-7 akhirnya menang melawan alam semesta ke-9. Setelah pertarungan beres, di sini Shinkan pun segera menjelaskan aturan dari turnamen kekuatannya akan diadakan nanti, di mana para peserta yang keluar dari arena pertarungan maka akan dinyatakan gugur, di mana para peserta juga tidak boleh membawa senjata maupun apapun yang dianggap curang, dan juga mereka tak boleh terbang dengan menggunakan aura ki, dan juga tidak boleh untuk membunuh lawannya. Dan waktu dari turnamen kekuatan itu sendiri adalah 48 menit, di mana 80 peserta dari seluruh alam semesta akan bertarung secara bersamaan seperti Battle Royale. Kemudian pria berjubah sebelumnya langsung turun ke arena pertarungan untuk memperkenalkan dirinya kepada Goku, di mana dia sangat memegang prinsip keadilan dan dia juga adalah pemimpin dari Red Troopers alam semesta ke-11. Dia adalah Toppo. Di sini Toppo sangat membenci Goku akibat dia yang membuat alam semesta akan dilenyapkan oleh Zeno. Oleh karena itu dia ingin bertarung melawan Goku dan akan mempermalukannya di hadapan para dewa. Nah, di sini sepertinya Toppo berniat untuk menantang Goku bertarung agar dia bisa mengalahkannya dan membuat Goku menjadi malu di hadapan semua alam semesta atas perlakuannya. Dan alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.